From the goddamn desk now. Film diawali dengan memperlihatkan seorang akuntan kaya raya yang sedang bersantai di rumahnya. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh beberapa anggota mafia Rusia dan dipaksa untuk ikut ke sebuah lokasi. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi yang dimaksud, dan tak lain adalah kantor dari sang akuntan itu sendiri. Sang bos mafia Rusia bernama Oleg Malenkov telah membantai beberapa pegawai di sana karena kesal dengan bos mereka yang dianggap telah menggelapkan uangnya. Si akuntan kemudian diminta membuka berangkas yang terdapat di ruangan bosnya. Namun sayangnya, begitu berangkas itu dibuka, ternyata isinya sudah dikosongkan. Marah bukan main, Malenkov pun melampiaskan kekesalannya dengan cara membunuh si akuntan. I came to your office to collect my money. Kita kemudian berpindah untuk memperkenalkan tokoh utama dari film ini, seorang pensiunan agen khusus bernama Brian Miles. Pagi itu ia mampir untuk menemui putrinya yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas ternama. Kim adalah anak sematawayang dari Brian. Dan buat kalian yang belum pernah nonton sequel pertama dari film ini, biar Mimin kasih gambaran singkat seberapa berharganya Kim di kehidupan Brian. Di mana sewaktu Kim masih berumur 17 tahun, ia pernah diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Bermodalkan rekaman suara dari si penculik, Brian berhasil menemukan putrinya, plus membantai semua anggota mafia serta polisi korup yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Anyway, Brian mampir untuk memberikan anaknya kado ulang tahun. Namun Kim saat ini terlihat sedang gelisah karena baru saja mengetahui kalau dirinya tengah berbadan dua. Tentu saja hal itu belum sanggup ia utarakan ke ayahnya. Brian sendiri memilih untuk pergi dari sana setelah pacar putrinya datang. Walaupun belum menjadi menantu, nampaknya Brian sudah mengenal baik pacar putrinya yang juga sudah ia anggap sebagai bagian dari keluarga. Take it easy, Jimmy. Brian. How'd it go? Sekalipun telah lama bercerai, Brian dan mantan istrinya masih sering berkomunikasi. Malam itu mereka berdua bertemu untuk makan bersama sambil membahas masa depan putri mereka. Namun pertemuan kali ini rasanya agak berbeda karena Lenore atau yang biasa disapa Lenny tiba-tiba banyak curhat soal rumah tangganya yang sudah diambang kehancuran. By the way, setelah berpisah dari Brian, Lenny menikahi seorang pengusaha minyak bernama Stuart. Namun 2 tahun belakangan mereka sering bertengkar dan ia sudah bersiap untuk mengajukan perceraian. Diam-diam Lenny masih menaruh hati ke mantan suaminya, namun Brian mencoba menahan nafsunya karena bagaimanapun juga saat ini Lenny masih berstatus sebagai istri orang lain. I'm going out of town in a couple of days for a month on a job. Use it. Thank you. Di lain sisi, setelah pensiun dari CIA, Brian diajak sahabatnya untuk bergabung di sebuah perusahaan private security. Terlepas dari umurnya yang sudah tua, ia masih sangat ahli dalam membunuh. Makanya sahabatnya yang bernama Sam sering menawarinya berbagai pekerjaan rumit di luar kota. Namun tak jarang tawaran itu ia tolak karena Brian selalu ingin berada di dekat putrinya. Dan beberapa hari kemudian, benar saja Kim mengajak ayahnya bertemu. Niatnya sih pengen minta nasihat soal kehamilannya. Tapi belum juga sempat ngomong, Kim sudah ketakutan duluan dan memilih untuk mengubah topiknya menjadi bagaimana jika ia mengadopsi anak anjing. Namun di sini jawaban Brian sudah menggambarkan bagaimana pendapatnya jika seandainya Kim memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya. Wanna know what I think? With a puppy, you have to be no different than having a kid. Malam itu, suami Lenny yang bernama Stuart tiba-tiba mendatangi Brian untuk menyampaikan beberapa hal penting. Saat duduk di ruang tengah, ia tak sengaja menemukan syal istrinya yang tertinggal di atas sofa. Hal ini membuktikan kecurigaannya bahwa Lenny tengah berselingkuh. Alhasil, tanpa ragu, Stuart memperingati Brian untuk jangan lagi mendekati istrinya untuk sementara waktu. That's not the point. I'm asking you to stop seeing my wife. Can you do that? I really appreciate it.
Namun keesokan harinya, sehabis jogging, Brian tiba-tiba dapat pesan dari Lenny yang berniat untuk mampir ke tempatnya demi membicarakan sesuatu yang bersifat sangat penting. Awalnya ia ingin menolak, namun nampaknya Lenny benar-benar membutuhkan bantuannya. Sebelum mantan istrinya tiba di sana, Brian menyempatkan diri untuk pergi membeli beberapa roti bagels. Dan begitu pulang dari berbelanja, tiba-tiba Brian menemukan sebuah pisau berlumuran darah serta sosok Lenny yang sudah terbujur kaku di atas kasurnya. Anehnya lagi, tak lama kemudian, tiba-tiba 2 orang polisi muncul dan menuduhnya sebagai pelaku utama dari pembunuhan ini. Away from the knife! Get your hands up! Sir, back away now! Listen to me. Down on the floor! Down! Listen to me. Karena polisi tak mau mendengarkan penjelasannya, Brian memilih untuk memberikan perlawanan. Namun tentu saja karena ini kasus pembunuhan, tak lama kemudian belasan polisi lainnya kembali muncul untuk menangkapnya. Tapi disinilah kita diperlihatkan sosok Brian yang memang sudah sangat siap jika harus menghadapi situasi darurat, di mana ia bahkan sudah menyiapkan jalur pelariannya yang tak terfikirkan oleh siapapun. God damn it, he's gone. Tak satupun polisi yang menyangka kalau di bawah rumah tersebut terdapat saluran air bawah tanah. Begitu berhasil keluar dari sana, Brian segera mencari telepon umum untuk mengabari putrinya soal kematian Lenny. Tentu saja berita duka itu langsung disambut dengan tangisan. Namun Brian berjanji akan menemukan siapapun dalang dari pembunuhan ini. Someone murdered her. But I'm gonna find out. No matter what anyone says, don't trust them. Sementara itu, kepala kepolisian di kota tersebut bernama Sersan Dozler mendatangi TKP karena kasus ini dianggap cukup unik. Ia berhasil mengumpulkan berbagai barang bukti mulai dari HP Brian dan Lenny sampai dengan roti bagels yang masih hangat di atas meja. Di sini ia menyadari ada hal yang ganjal, namun bagaimanapun juga mereka masih menduga Brian sebagai pelaku utamanya. But so far, police have not told us what happened. As you can Who's see, this? they're moving It's me. right now. It's You're on the news. Brian dan teman-temannya memiliki tempat persembunyian rahasia yang terletak di dalam sebuah bank pengelolaan sampah. Masing-masing dari mereka boleh menggunakan fasilitas tersebut jika terjadi keadaan darurat. Di dalam sana terdapat senjata, pakaian, uang tunai, dan sebagainya. Di saat yang sama, kita kembali diperlihatkan Sersan Dozler yang berhasil mengetahui bagaimana cara Brian kabur dari kejaran polisi tadi. Disinilah kita menyadari kalau Dozler memang bukan polisi sembarangan, bahkan ia semakin tertarik untuk mendalami kasus ini karena penuh dengan teka-teki. Saat menyambangi kediaman Stuart, Dozler sempat bertemu Kim yang tak berhenti mengatakan kalau ayahnya tak mungkin membunuh ibunya. He didn't do it. That's all I know. Lenny memang dibunuh oleh mafia Rusia yang kita lihat di awal film. Mereka jugalah yang menaruh jasadnya ketika Brian sedang pergi membeli roti. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Stuart bersikap sangat aneh setelah mengetahui Brian ditetapkan sebagai tersangka? Ia bahkan sempat memberitahu Sersan Dozler tentang bagaimana Brian berhasil membantai mafia Paris karena pernah menculik putrinya. Seakan-akan menekankan bahwa kematian Lenny kemungkinan akibat ulah musuh Brian di masa lalu. Remember a couple years ago where Brian saved his family. It's not dangerous. The world he lives in. Brian sendiri siang itu nekat masuk ke ruang otopsi untuk merenungi kematian mantan istrinya, sekaligus mengambil beberapa helai rambut Lenny yang mungkin bisa memberikan petunjuk tambahan soal penyebab kematiannya. By the way, setelah mendengarkan kisah pembantaian Brian di masa lalu, membuat Sersan Dozler semakin penasaran dengan sosoknya. Lebih anehnya lagi, mereka tak bisa menemukan catatan apapun soal masa lalu Brian. Sekarang, satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan memantau pergerakan Kim. Mereka yakin cepat atau lambat Brian akan kembali menghubungi putrinya. 3, you join Special Forces. Then it's gone. Where she goes, who she calls, who she talks to. That's not... Di lain sisi, untuk mencari pelaku utama dari pembunuhan ini, polisi juga mencoba mengambil data GPS dari mobil Lenny dan Brian. Namun, saat mobil itu diangkut ke markas, diam-diam Brian sudah selangkah lebih awal. Aksi ini cukup nekat mengingat tempat tersebut dijaga ketat oleh para polisi.
Berdasarkan data GPS dari mobil Lenny, Brian menemukan fakta bahwa malam sebelum ia dibunuh, Lenny sempat mampir ke sebuah pom bensin yang terletak di pinggir kota. Tanpa basa-basi, ia pun ke sana untuk mulai mencari tahu apa yang mantan istrinya lakukan di tempat tersebut. Dengan berpura-pura sebagai anggota kepolisian, Brian berhasil menipu sang pemilik toko agar diperkenankan melihat hasil rekaman CCTV. Namun masalahnya baru juga beraksi, dua anggota Sersan Dozler tiba-tiba menyusul ke lokasi. Parahnya lagi, saat menginterogasi pegawai toko, mereka berdua langsung dapat info kalau Brian sedang berada di ruang belakang untuk melihat hasil rekaman CCTV. Tapi bukannya kabur, Brian malah fokus melihat hasil rekaman tersebut. Lenny nampaknya dijebak oleh seseorang untuk datang ke sana, lalu diculik oleh para mafia. From the goddamn desk now! Brian pun akhirnya diamankan oleh polisi. Dengan pengawalan ketat ia segera dibawa ke markas. Namun di tengah jalan, Dozler memperingatkan anak buahnya untuk berhati-hati karena tidak mungkin orang seahli Brian bisa ditangkap semudah itu. Pastilah ada maksud tertentu. Namun bukannya mendengarkan perkataan bosnya, para polisi ini malah menganggap kalau Dozler terlalu parno. Dan tiba-tiba dengan cepat Brian berhasil melepaskan borgolnya dan mengambil alih kemudi mobil polisi. Anggota pengawalan lainnya mencoba menghentikan aksi Brian, namun satu persatu mobil mereka mengalami kecelakaan akibat tingkah Brian dalam mengemudikan mobil di jalur yang berbeda. Ternyata sejak awal Brian memang berencana mencuri mobil milik kepolisian untuk memanfaatkan database yang tersedia di dalamnya. Ia tahu pasti kalau polisi sudah memiliki semua data ponsel Lenny yang tertinggal di apartemennya kemarin. Dengan begitu, Brian bisa melacak siapakah orang yang menjebaknya agar pergi ke pom bensin malam sebelum ia dibunuh. Tapi tentu saja akibat aksinya ini, seluruh polisi di kota langsung mengepungnya dari berbagai arah. Apalagi mobil yang Brian kendarai bisa dilacak dengan mudah oleh mereka. Hingga akhirnya ia memutuskan kabur dengan cara yang cukup ekstrim, di mana Brian menjatuhkan mobil tersebut ke dalam sebuah lift. Tak lama setelah ledakan tersebut, Brian menelpon Dozler menggunakan ponsel detektif yang tadi menangkapnya. Ia meminta agar diberikan waktu selama 2 hari untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Namun tentu saja ide itu langsung ditentang oleh Dozler. Sure you know who I am. You know what I'm capable of. Give me 2 days and I can prove it. I can find out who did it. Good luck. Di lain sisi, Dozler yakin ada maksud lain mengapa Brian membiarkan dirinya tadi ditangkap. Kemungkinan besar ia ingin menunjukkan sesuatu melalui rekaman CCTV yang ditemukan di pom bensin. Sementara itu, begitu balik ke tempat persembunyiannya, Brian dikagetkan dengan kemunculan Sam. Sebagai sahabat sejati, ia datang ke sana untuk membantunya dalam memecahkan kasus ini. Namun di sini, Brian menginginkan satu permintaan khusus, di mana ia ingin hadir di upacara pemakaman Lenny. Yang menjadi masalah, acara itu dijaga ketat oleh kepolisian. Mereka bahkan memasang berbagai alat penyadap. Namun disinilah kita melihat keahlian Sam, di mana diam-diam ia berhasil memblokir semua sinyal kepolisian agar Kim bisa menyapa ayahnya melalui kamera khusus yang terpasang di bajunya. Keesokan harinya, Kim semakin curiga dengan gerak-gerik ayah tirinya yang tiba-tiba menyewa beberapa bodyguard. Padahal jelas-jelas rumah mereka sudah dijaga ketat oleh beberapa polisi. By the way, kemarin Brian sempat menyampaikan pesan melalui Sam, di mana Kim diminta untuk tetap bersikap normal dan menjalani rutinitasnya seperti biasa. Maka dari itu, sebelum pergi kuliah, Kim singgah di sebuah toko untuk membeli yogurt kesukaannya. Namun disinilah ia menemukan pesan yang ayahnya sudah selipkan. Singkat cerita, di tengah proses perkuliahan, Kim merasa sangat mual dan segera izin untuk pergi ke toilet. Namun begitu ia masuk ke sana, tiba-tiba ayahnya muncul.
Ternyata di dalam yogurt yang tadi Kim minum sudah terdapat obat mual. Brian sengaja tak meninggalkan pesan secara langsung agar gerak-geriknya tak dicurigai oleh polisi yang sejak awal mengikuti Kim kemana saja. Ia bahkan berhasil menemukan alat penyadap yang diam-diam polisi selipkan di pakaian Kim. Namun masalahnya, Dozler yang cerdas sejak awal sudah menduga hal tersebut. Ia sempat mendatangi toko yang tadi Kim singgahi dan menemukan pesan di balik bungkus sampah yogurtnya. Call for backup. I'm coming right now. Kedatangan Brian hanya untuk menenangkan putrinya yang pasti sedang bersedih setelah ditinggal ibunya. Namun, keadaan tiba-tiba berbalik ketika Kim menyampaikan kalau dirinya tengah berbadan dua. Kini, Kim malah yang harus menghibur ayahnya. Tapi setidaknya Brian cukup lega karena putrinya sudah bersikap jujur. By the way, Kim juga sempat menyampaikan soal sikap Stuart yang dianggap aneh beberapa waktu belakangan. Di lain sisi, tak lama kemudian, Sersan Dozler tiba di lokasi. Mereka bersiap-siap untuk menangkap Brian. Namun begitu masuk ke kamar mandi, target mereka sudah kabur duluan. Tentu saja gedung tersebut telah dikepung dari berbagai arah. Maka dari itu Brian sudah menyiapkan sebuah bom flashbang. Begitu diledakkan bom itu memicu sistem pemadam kebakaran dan menimbulkan kepanikan massal. Dari sana polisi tak bisa lagi mengikuti pelariannya. Dozler terlihat sangat kesal karena Brian selalu berhasil kabur dan mulai mengancam Kim yang dianggap menyembunyikan keberadaan ayahnya. Namun walaupun sudah diancam sedemikian rupa, Kim terlihat tak gentar sama sekali. Arrest me. Interesting family. Di lain sisi, siang itu Stuart berencana pergi ke rumah rahasianya dengan membawa satu tas penuh uang. Berkat informasi yang Kim sampaikan tadi, diam-diam Brian mengikuti Stuart dari belakang. Namun di tengah jalan, tiba-tiba ia ditabrak oleh anggota mafia Rusia hingga akhirnya Brian jatuh dari ketinggian. Untuk memastikan kematian Brian, mereka bahkan melemparkan bom ke dalam mobilnya dan memicu kebakaran hebat. Namun tak lama setelah mereka pergi dari sana, anehnya tiba-tiba Brian muncul tanpa mengalami luka sedikit pun. Ternyata sebelum jatuh tadi, Brian sudah berhasil keluar dari mobilnya. Dari sini, ia kemudian membajak mobil milik pengendara lain untuk mengikuti jejak para mafia tadi. Terlihat mereka sedang mampir di sebuah toko alkohol dan bersiap untuk merayakan kematian Brian. Namun tiba-tiba... Dengan cepat, Brian berhasil membantai ketiga anggota mafia tersebut dan menyisakan pimpinan mereka yang bernama Maxim. Sempat terjadi pertarungan hebat antara Brian dan musuhnya kali ini. Bahkan ia hampir saja tumbang karena faktor umur. Tapi pada akhirnya, Brian berhasil membalikan situasi. Namun sayangnya, ketika akan diinterogasi tentang siapa orang yang telah memerintahkannya, Maxim malah memilih untuk bunuh diri. Brian kemudian mendatangi kediaman Stuart menggunakan mobil para mafia. Anehnya, begitu masuk ke sana menggunakan mobil tersebut, Brian langsung dipersilahkan masuk, dan itu artinya Stuart memiliki koneksi dengan para mafia Rusia. We'll let him in. Ready? Begitu bangun dari pingsannya, tangan dan kaki Stuart sudah terikat. Untuk mencari tahu kronologi semua kekacauan ini, Brian mulai menyiksanya menggunakan metode interogasi CIA. Hingga karena tak tahan lagi, akhirnya Stuart mau buka mulut. Ternyata selama ini ia punya hutang ke para mafia Rusia dan jumlahnya cukup fantastis. Maka dari itu, Lenny menjadi korban saat dirinya mencoba melarikan diri. Malenkov sendiri khawatir jika Brian balas dendam, apalagi Stuart pernah menceritakan soal masa lalunya. Makanya begitu Lenny dibunuh, mereka mencoba menjebaknya agar Brian ditangkap oleh kepolisian. Yang menjadi masalah, jika Lenny dibunuh karena mereka mengincar Stuart, itu artinya nyawa Kim juga dalam bahaya. You're gonna go to the police and tell them everything. Can you get your keys, please?
Dari sana, Brian dibantu rekan-rekan lamanya, langsung mendatangi kediaman Stuart untuk menjemput Kim. Walaupun di dalam sana terdapat beberapa polisi dan bodyguard yang sedang berjaga, bagi mereka itu bukanlah masalah. Let's go. Tentu saja, kejadian itu langsung sampai ke telinga Dozler dan mulai mencari tahu asal-usul dari rekan-rekan Brian. Mereka semua ternyata direkrut oleh kesatuan khusus di usia yang masih sangat muda. Namun setelah itu, catatan mereka tak bisa diakses lagi oleh kepolisian. Dari sini, Dozler semakin yakin kalau Brian dan teman-temannya adalah mantan agen CIA. Namun, ia juga percaya kalau Brian bukanlah pelaku pembunuhan Lenny setelah melihat rekaman bunuh diri dari Maxim tadi. Walaupun belum bisa dipastikan, tapi nampaknya para mafia itulah pembunuh sebenarnya. Who you? I'm you. I need it to stop right now. For the fact that he is a step ahead of us. Di saat yang sama, Stuart mulai bercerita soal siapa sosok Malenkov sebenarnya. Ternyata dia adalah mantan agen khusus Rusia yang sejak muda melakukan berbagai pembantaian hingga akhirnya bisa menjadi salah satu bos mafia paling berkuasa di kota tersebut. Stuart dan Malenkov sebenarnya rekan bisnis. Mereka menghasilkan banyak uang. Namun beberapa bulan lalu, bisnisnya gagal total dan menyebabkan kerugian yang cukup fantastis. Di lain sisi, untuk menebus kesalahannya, Stuart diminta menelpon Malenkov dan berpura-pura mengatur janji temu untuk menebus hutangnya. Make the call. Now. Where'd you want me to bring him? Meet me at the building down. My mom is dead because of one of your shitty business deals. We need him. Yang menjadi masalah, untuk masuk ke tempat Malenkov dibutuhkan usaha ekstra karena ia memiliki penjagaan yang sangat ketat. Setiap orang yang mau naik ke lantai atas harus melewati 2 orang penjaga. Setelah tamunya dipastikan aman, para penjaga itu akan memberi perintah ke 2 orang operator lift yang berada di lantai atas. Tak sampai sana, begitu sampai di lantai atas, mereka juga harus mengalahkan beberapa penjaga lainnya. Namun bagi Brian dan kawan-kawannya, itu bukanlah masalah karena di masa lalu mereka pernah melakukan misi yang lebih rumit. What comes up? Lights out. Yang menjadi masalah ketika baru saja akan beraksi, tiba-tiba Stuart ditelepon oleh kepolisian. Dozler ternyata curiga Stuart ada hubungannya dengan aksi penculikan Kim tadi. Diam-diam ia memerintahkan anak buahnya untuk melacak sinyal telepon Stuart. Dan begitu berhasil ditelusuri, mereka langsung menyusul ke lokasi. Okay, cops on the move. Okay, but Rencana pun dimulai, Stuart diperintahkan untuk maju duluan menemui para penjaga yang berada di depan lift. Setelah dikonfirmasi, ia pun dipersilahkan untuk naik ke lantai atas. Namun, sebelum lift bergerak, Brian sudah berhasil mengalahkan para penjaga dan menggantikan posisi Stuart. Sedangkan CCTV yang berada di dalam lift juga sudah berhasil saya meretas agar para penjaga di lantai atas tak curiga sama sekali akan kedatangannya. Pertarungan belum berakhir karena 3 orang bodyguard andalan Malenkov muncul dan tak berhenti melepaskan tembakan ke arah Brian. Syukurnya ia masih berhasil selamat bahkan membantai para musuhnya. Malenkov sendiri sejak tadi sudah bersiap untuk memberikan serangan kejutan saat Brian memasuki pintu penthouse. Aksi saling tembak tak terhindarkan dan posisi Brian sempat terpojokan karena dihujani ratusan peluru. Hingga akhirnya ketika Malenkov sudah kehabisan amunisi, ia memutuskan untuk menghajar Brian yang saat itu sudah terkapar tak berdaya. Untung saja di saat-saat terakhir, tiba-tiba Brian berhasil bangkit untuk memberikan serangan balasan. Saat sudah sekarat akibat menerima 2 tembakan tadi, tiba-tiba Malenkov mengungkapkan suatu fakta yang cukup mengejutkan.
Ternyata selama ini ia tak pernah mengincar Brian, apalagi putrinya. Yang ada, Stuart lah yang telah menipu mereka berdua. Jadi awalnya Stuart berhutang ke para mafia, namun hutang itu tak bisa ia bayarkan. Maka dari itu, ia meminta bantuan mereka untuk membunuh istrinya agar uang asuransi jiwanya bisa dicairkan, yang jumlahnya mencapai 200 miliar rupiah. Tapi setelah uang itu cair, Stuart tak kunjung menepati janjinya. Kim juga menyadari kepicikan ayah tirinya setelah tak sengaja menemukan fakta bahwa seseorang menggunakan HP Brian untuk mengajak ibunya bertemu di pom bensin. Namun baru juga menyadari hal tersebut, tiba-tiba Stuart sudah melancarkan serangan dan menculik Kim untuk dibawa kabur keluar kota. Belum lama Stuart kabur, lokasi tersebut sudah dikepung oleh puluhan polisi. Walaupun sudah terkena tembakan, Sam ternyata masih hidup dan segera diantar ke rumah sakit. Namun yang menjadi masalah, Brian masih terjebak di lift, sedangkan para polisi sudah bersiap untuk menangkapnya di lantai bawah. Ya, Brian ternyata diam-diam turun melalui jalur yang berbeda. Dan setelah mengalahkan Malenkov tadi, ia berhasil mengambil salah satu kunci mobilnya untuk dipakai mengejar Stuart. Tapi baru juga masuk ke mobil, tiba-tiba pesan Kim muncul dan disinilah Brian menyadari kalau malam saat Stuart mampir ke apartemennya, diam-diam ia menggunakan HP Brian untuk mengajak Lenny bertemu di pom bensin. Hal ini membuatnya semakin murka dan langsung tancap gas menuju lokasi Kim saat ini. Untungnya sejak awal Brian selalu memasang pelacak pada ponsel putrinya. Tentu saja, Sersan Dosler juga tak tinggal diam. Ia mengarahkan semua anggotanya untuk mengejar Brian. Bahkan di tengah jalan, ia berusaha menghubunginya untuk mengabarkan bahwa polisi sudah tahu siapa pelaku sebenarnya dari pembunuhan Lenny. Maka dari itu, Brian bisa berhenti melarikan diri dan menyerahkan kasus ini ke kepolisian. Back and allow me to handle this. I got it. My first priority is my daughter. Sementara itu, Stuart sudah berhasil sampai di landasan. Sejak awal ia sudah merencanakan jalur pelariannya dan pesawat itu sudah siap untuk lepas landas. Tapi di saat-saat terakhir, tiba-tiba Brian muncul. Sekalipun pesawat jet Stuart sudah melaju cukup kencang, ia tetap ngotot untuk menghentikannya. Stuart yang frustasi mulai menjadikan Kim sebagai tameng hidup agar Brian mau melepaskannya. Namun tiba-tiba Kim malah berhasil melepaskan diri. Marah bukan main, Brian sudah bersiap untuk menarik pelatuk senjatanya. Tapi jika itu terjadi, yang ada ia akan terkena hukuman pidana. Makanya niat itu Brian urungkan. Tapi seandainya suatu saat Stuart berhasil lolos dari tuntutan pengadilan, ia berjanji akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. I'll come for you. Singkat cerita, saat di kantor polisi, Dosler menyampaikan bahwa sejak awal ia percaya Brian bukanlah pembunuhnya karena roti yang ditemukan di TKP kemarin masih hangat. Itu artinya Lenny mati saat Brian sedang tak berada di sana. Sekalipun sudah menimbulkan berbagai kekacauan, Sersan Dosler memilih untuk melepaskan Brian yang dianggap sudah membantu dalam memecahkan kasus ini. We're done. Di akhir film, kita diperlihatkan Brian yang menasihati Kim soal kehamilannya. Sebagai ayah, ia mendukung apapun keputusan mereka berdua. Namun, Kim bilang jika anaknya berjenis kelamin wanita, ia akan menamainya dengan nama mendiang ibunya. Dan dengan